Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang betul-betul sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah. Wa man a'rada an dzikri. Siapa orang yang betul-betul sudah berpaling dari ajaranku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya diberikan kehidupan yang sempit. Sempit pikiran, sempit hati, sempit ekonomi. Ya. Enggak kebuka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Masya Allah. Udah di dunia kehidupan sempit, di akhirat buta pula. Cukuplah penyandangan. Ya. Tapi banyak yang mau Pak seperti itu. Udah jelas-jelas dikasih tahu sama Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari ajaranku, aku berikan kepada kehidupan yang sempit di dunia ini. Sempit ekonomi, sempit pikiran, sempit hati. Ya, nggak kebuka tadi. Di akhir buta pula. Lagi melek aja, belum tentu senang Pak, apalagi buta Pak. Mungkin bukan matanya yang buta, hati yang buta. Nggak tahu arah. Kemana diri ini akan dibawa. Miliaran anak manusia berkumpul. Kemana kita ini? Nggak tahu arah. Masya Allah. Nah, tinggal kita pilih. Ya, mana yang cocok. Ingin takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, rezeki diberi oleh Allah dari segala penjuru yang tak diduga-duga. Semakin tinggi tingkat ketakwaan, tingkat penyerahannya kepada Allah, semakin banyak jalan keluar yang diberikan Allah dari kesulitannya, semakin banyak rezeki yang tak diduga-duga. Nah, ini peringatan dari Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada apa yang saya bicarakan di awal. Dulu Pak Tari itu hidup, ada. Sekarang sudah nggak ada. Beliau sudah meninggalkan dunia ini. Nah, bagaimana kita? Bagaimana dengan diri kita ini? Ya. Ternyata benar Pak, kematian itu bukan omong kosong, bukan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena kematian itu satu kepastian, kita nggak bisa menghindar. Ada dulu ceritanya orang menghindar dari kematian. Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan tamu. Ya. Sedang ngobrol-ngobrol tamu itu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Datang pula tamu yang baru. Ini baru datang tamu ini. Di tamu yang datang pertama tadi, ngelihat tamu yang baru ini ketakutan. Beda orangnya. Serem banget kelihatannya. Lalu tamu yang pertama tadi nanya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah Sulaiman, ada apa? Yang tamu yang baru datang itu siapa sih? Kenapa? Takut saya melihatnya. Kata Nabi Sulaiman, ini yang namanya malaikat maut. Israel yang datang. Dialah pencabut nyawa. Tambah takut orang ini.
Lalu dia bisik-bisik kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman, ada apa? Bisa nggak minta tolong? Tolong apa? Tolong panggilkan angin yang paling kencang supaya saya diterbangkan ke sebuah pulau yang belum ada orangnya di situ. Saya mau menyendiri di sana, mudah-mudahan malaikat maut nggak tahu. Kata Nabi Sulaiman, ya dimanapun kau berada, kalau ajal sudah datang pasti mati. Nggak, saya nggak yakin itu. Pasti malaikat maut nggak tahu sama saya. Ya sudah, kalau bersikeras begitu, berdiri. Saya berdiri, datang angin puting beliung. Diterbangkan orang ini ke sebuah pulau yang sangat jauh. Ternyata memang hanya baru dia sendiri yang ada di pulau itu. Begitu dia menapakkan kakinya di tanah pulau itu, tiba-tiba di depannya malaikat maut tadi. Udah di depannya pula. Lah, kamu kan tamunya Nabi Sulaiman? Iya. Malaikat maut? Iya. Saya minta kepada Nabi Sulaiman supaya kamu nggak tahu kalau saya di sini. Kata malaikat maut, saya diperintahkan Allah mencabut nyawa kamu di sini. Masya Allah. Jadi nggak bisa menghindar, Pak. Jadi artinya kalau kematian itu sudah datang, tidak bisa menghindar. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau waktunya sudah datang, nggak bisa minta diundur atau dimajukan walau sesaat. Ya Allah, pedih benar hidup di dunia ini. Hutang banyak, kredit macet. Udah saya mau mati cepat aja lah. Kalau buku belum waktunya nggak jadi, Pak. Atau sebaliknya, uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, nggak mau mati. Kalau waktunya sampai, mati juga. Jadi artinya, yang namanya kematian itu pasti. Karena dia satu kepastian, maka kita tidak bisa menghindar dari kematian itu. Yang bisa kita siapkan adalah, yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sudah siap mau mati? Untung dijawab belum. Mudah-mudahan masih dipanjangkan Allah umurnya. Kalau dikatakan sudah siap, nah dua kemungkinan, Pak. Nggak lama lagi dicabut, atau nekat. Belum punya persiapan, tapi sudah siap mati, nekat. Mati saja nekat, apalagi yang lain. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Itu hanya itu, Pak, yang bisa kita lakukan. Nggak bisa menghindar. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Nah, ini kan? Karena kita tidak bisa menghindar dari kematian itu, maka kita perlu mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita punya persiapan untuk berangkat? Lagi orang pulang kampung aja sebulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Nah, ketika kita bicara tentang apa yang kita persiapkan, paling tidak ada 4 hal. Ya. Yang pertama, harus tahu kemana kita pergi sesudah mati. Itu satu. Ini yang kita sebut dengan alamat. Tahu alamat, kemana kita pergi sesudah mati nanti. Kalau nggak jelas alamatnya, Pak, khawatir kesasar. Satu itu. Nah, sekarang ini mumpung umur masih ada, badan masih sehat, diberi Allah kesempatan, mari kita cari alamat. Kemana kita pergi sesudah mati?
Bapak Ibu kalau mati rencananya mau kemana? Udah ada persiapan? Udah. Mau kemana, Pak? Saya sering tanyakan seperti ini, apalagi pas takziah, Pak. Bapak Ibu kalau mati nanti rencananya mau kemana? 99,9% itu jawabnya ke surga. Begitu saya tanya, udah pernah ke sana belum? Belum. Nah, mana yang surga itu? Ini yang kadang-kadang kita kesasar, Pak. Allah tidak memerintahkan kita untuk kembali ke surga, enggak. Kemana kita pergi? Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah tahu Allah itu ada di mana? Nah, mau ketemu Allah tapi nggak tahu Allah itu ada di mana. Cari dulu. Pelajari dulu. Sampai kita tahu persis di mana Allah. Walaupun kita nggak bisa menunjuk dengan telunjuk, Pak. Kenapa? Karena Allah itu tidak menempati jihad 8. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Kalau kita katakan Allah ada di atas, berarti nggak ada di bawah. Padahal Allah ada di atas, ada di bawah. Kalau kita katakan Allah ada di kanan, berarti nggak ada di kiri. Padahal Allah ada di kanan, ada di kiri. Kalau kita katakan Allah itu di depan, berarti nggak ada di belakang. Padahal dia ada di depan, ada di belakang. Kalau kita katakan dia ada di dalam, berarti nggak ada di luar. Padahal di dalam dia ada, di luar ada. Ini yang disebut muhitul lil alamin. Meliputi alam. Cuman kalau kita nggak tahu, ya namanya nggak tahu, Pak. Jangan sampai kita mencari Tuhan seperti kita mencari kacamata yang sedang dipakai. Ini kacamata lagi dipakai. Sibuk, mana kacamata saya tadi? Katanya. Kata kita menyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah kita nggak kenal. Bagaimana cara menyembahnya kalau nggak kenal Allah yang kita sembah? Yang kita tahu baru aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang kita lakukan. Tapi Allahnya yang bikin aturan itu kita nggak kenal. Rugi, Pak. Aturannya kita jalankan, tapi Allahnya mesti kita kenali. Maka disinilah pentingnya ngaji, Pak. Jangan sampai hidup ini hanya sekedar nunggu mati, Pak. Bagaimana hidup ini supaya mempersiapkan diri untuk selamat sampai ke akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk kepentingan akhiratmu. Dan kamu pun tidak boleh lupa kalau kamu sedang di dunia sekarang. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk kepentingan akhirat. Allah beri kita sehat, sehat gunakan untuk kepentingan akhirat. Allah beri kita rezeki, rezeki gunakan untuk kepentingan akhirat. Allah berikan kita kesempatan, kesempatan gunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, ini kita mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian tadi. Cari alamat, cari Allah itu ada di mana. Nah, di sini diperlukan kita untuk mengkaji. Ya. Diperlukan kita untuk memahami betul. Jangan sampai kita hanya sekedar nunggu mati saja. Begitu waktunya sampai, nggak tahu alamatnya kemana, akhirnya kesasar. Satu.
Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Mana rute jalannya yang akan kita lewati supaya kita bisa sampai kepada yang dituju? Kata mereka yang ahlinya, paling tidak ada 4 alam yang akan dilewati. Pertama disebut dengan alam ruhiyah. Apa yang disebut alam ruhiyah? Apa tanda-tandanya atau ciri-cirinya? Dan bagaimana kita menyikapinya? Ini namanya kita mempersiapkan diri. Kalau enggak, bisa kesasar. Satu, alam ruhiyah. Selesai alam ruhiyah, masuk lagi ke alam siriyah. Seperti apa alam siriyah itu? Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Godaannya luar biasa. Kalau kita tidak memahami bagaimana menyikapinya, khawatir kita tenggelam di situ, kesasar. Yang ketiga, alam nuriyah. Seperti apa alam nuriyah itu, ciri-cirinya apa, dan bagaimana kita menyikapinya. Dan yang keempat, alam uluhiyah. Sama seperti apa alam uluhiyah itu, cirinya apa, dan bagaimana kita menyikapinya. Sekarang Pak, persiapkan itu. Kalau doa orang yang masih hidup, itu namanya pertolongan Pak. Ibarat orang berjalan di pinggir jurang. Kira-kira dia akan terjerumus, ditarik, akhirnya selamat. Namanya pertolongan. Tapi kalau yang bersangkutan sendiri mencebur masuk ke jurang, bagaimana nolongnya? Dia sendiri yang menceburkan diri masuk neraka itu. Allah nggak kenal, alam yang akan dilewati nggak tahu, persiapan apa yang harus kita perbuat belum siap juga. Sementara kita berleha-leha dalam dunia ini, ya dah. Hari berganti hari, datanglah pekan, pekan berganti, datanglah bulan, bulan berganti, datang tahun, tahun berganti. Sampai juga waktunya. Persiapan? Belum ada. Penyesalan yang tak ada ujungnya. Itu yang kedua. Pelajari rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Perjalanan jauh, Pak. Siapkan kendaraannya. Kalau nggak siap kendaraan, Masya Allah, takut nggak nyampai, Pak. Mana kendaraan itu? Secara isyarat, ibadah yang kita lakukan ibarat kendaraan. Salat kendaraan, zikir kendaraan, baca Quran kendaraan, sedekah kendaraan, haji kendaraan. Itu kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir, salat zikir, puasa zikir, baca Quran zikir, haji zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kendaraannya, Pak. Ini kendaraan yang akan kita tumpangi. Ibarat pesawat, sudah punya pesawat, sudah bisa jadi pilot atau belum? Pesawat punya, tapi belum bisa jadi pilot. Maka kita kaji betul mana kalimah la ilaha illallah itu. Apa maksudnya? Jangan hanya tahu kalimatnya, tapi nggak tahu isi. Nah, ngaji mencari isi. Mana isi la ilaha illallah itu? Namanya saja kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu artinya alat untuk bertauhid.
Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kisahnya Nabi Musa membelah laut? Pernah, Bu? Pernah. Bapak sudah pernah dengar ceritanya? Pakai apa Nabi Musa belah laut? Pakai tongkat. Hebat kan tongkat Nabi Musa itu? Kalau dapat, Pak, belilah itu. Bisa belah laut juga. Kenapa Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut menjadi belah, menjadi jalan? Ketika itu Nabi Musa beserta pengikutnya dalam keadaan terjepit, menghindar dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Akhirnya sampailah ke tepi pantai. Begitu sampai ke tepi pantai, nah kejepit. Maju, mencebur masuk laut, mati. Bertahan, sebentar lagi tentara Fir'aun akan datang. Mereka akan membunuh, mati juga. Belok ke kiri, jurang. Belok ke kanan, jurang. Ke kanan jurang, ke kiri jurang. Masuk jurang, mati juga. Kejepit. Dalam posisi terjepit itu Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu. Begitu tongkat dipukulkan ke laut, laut menjadi belah, akhirnya jadi jalan dilewati oleh Nabi Musa beserta pengikutnya, akhirnya selamat sampai ke seberang. Dikejar sama Fir'aun dan tentaranya, begitu semuanya sudah berada di tengah-tengah laut itu, akhirnya laut menyatu lagi, tenggelam semua. Makanya Fir'aun mati tenggelam, Pak, di laut. Ini diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran ini kata Allah, hudal linnas, petunjuk buat manusia. Kita ini manusia, ya berarti petunjuk buat kita, kan gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah untuk jadi petunjuk, Pak. Supaya kita selamat. Mana petunjuknya? Kita ambil yang tibar ini. Ini yang tibar. Kejadiannya benar terjadi zaman itu. Tapi karena sudah dicantumkan dalam Al-Quran, menjadi petunjuk buat kita. Bagaimana menemukan petunjuknya? Pelajari yang tibarnya. Bukankah kita ini ibarat Nabi Musa itu, Pak? Kita ini ibarat Nabi Musa. Di cara yang akan membunuh, di kiri jurang, di kanan jurang. Nabi Musa ketika terjepit seperti itu, Allah perintahkan, pukulkan tongkat ke laut, sehingga laut menjadi belah. Apa itu tongkat? Tongkat Nabi Musa itu jangan dibayangkan dari kalau batang apa namanya, batang kopi, Pak, atau dari stainless. Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau tidak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Maka dia perlu tongkat. Yang mau berdiri yang mana? Tauhid itu yang harus berdiri. Tegak tauhid itu dalam hidup kita. Apa alatnya? Tongkat. Mana tongkat? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu ibarat tongkat. Alat untuk berdiri. Supaya berdiri kalimat tauhid. Berdiri tauhid itu pakai kalimahnya. La ilaha illallah. Belahlah lautan itu dengan tongkat. Artinya apa? Jalani kehidupan di dunia ini selalu dalam poros ketuhanan dengan la ilaha illallah. Insya Allah selamat. Ini membelah laut dunia, Pak. Ad-dunya bahrun amik. Dunia ini lautan yang dalam, luas dan dalam. Karena itu belah lautan dunia ini dengan tongkat tadi. Silakan jadi pejabat yang ngerti dengan ketuhanan. La ilaha illallah. Silakan jadi petani yang tahu dengan ketuhanan.
paham dengan la ilaha illallah. Silakan kita jadi pedagang, pedagang yang tahu dengan ketuhanan, tahu dengan Allah. Di lini manapun kita bekerja dalam kehidupan dunia ini, tapi selalu berada pada poros ketuhanan, pasti selamat. Ini namanya membelah laut, Pak. Di kiri jurang, di kanan jurang, apa? Hawa dan nafsu. Betapa banyak manusia yang mati karena nafsunya, karena hawa nafsu, tenggelam di lautan dunia, mati oleh hawa dan nafsunya sendiri. Kalau kita nggak waspada, Pak, seolah-olah di dunia ini cari duit, Pak. Cobalah perhatikan. Sekolah kita pilih-pilih, gampang kerja. Kalau sudah selesai, gampang dapat kerja. Kalau sudah kerja, dapat duit. Kalau sudah dapat duit, beli makanan. Kalau sudah ada makan, perut kenyang. Kalau sudah kenyang, punya tenaga yang kuat. Kalau sudah punya tenaga, kerja lagi. Kalau sudah kerja, dapat duit. Dapat duit, beli makan. Kalau sudah beli makan, makan, kenyang, kuat, kerja lagi. Begitu muter terus. Kayak mbek. Nggak mikir enggak kalau dunia ini akan berakhir. Kalau hidup ini akan meneruskan ke akhirat. Nggak kepikir enggak. Yang dipikirin gimana cara dapat duit. Gimana cara supaya menduduki jabatan. Lupa kalau hidup ini akan mati. Di belakang ada tentara yang akan membunuh. Siapa? Iblis. Selalu mengejar-ngejar untuk membunuh kita. Kalau kesasar di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Artinya apa? Dekat-dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, iblisnya menjauh. So, iblis nggak berani, nggak sama Allah. Nah, jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka iblisnya menjauh. Tapi kalau kita jauh dari Allah, nah iblis yang mendekat. Kalau iblis yang sudah mendekat, ikut campur dengan kehidupan kita ini, nggak ada yang selamat, Pak. Susah-susah amat, Pak, mikirin utang nggak bayar, kredit macet, udah ambil tali gantung leher aja. Ini nasihat iblis. Maka dekat-dekatlah dengan Allah, kita akan jauh dari iblis. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka dekat sama iblis. Tinggal pilih saja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu siapkan kendaraan. Apa kendaraan tadi? La ilaha illallah. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Lalu para sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul kami perbarui iman kami? Kata Rasul, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah itu. Itu dulu. Banyak-banyak, jangan sedikit, lebih banyak lebih bagus. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, cuman karena kita nggak paham, ngelihat ada orang zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, usil pula. Ngapain maki Allah tuh nggak tuli, katanya. Ada dulu, Pak. Ada di antara jamaah. Buya, katanya, gimana caranya? Cara gimana? Itu suami saya itu belum mau masuk tarekat. Nggak mau dia punya zikir. Malah kalau saya zikirnya selalu diomelin terus, katanya. Kalau lagi zikir, la ilaha illallah, sambil ketawa-ketawa dia, katanya. Udah, woi, katanya, copot leher kamu nanti. Udah, saya bilang jangan dilawan. Namanya suami. Udah, doa aja sama Allah supaya diberi Allah petunjuk. Mudah-mudahan dibukakan Allah hatinya, mau mengamalkan zikir. Coba menakib bulan depan, saya bilang bawa dulu ke Arafah. Ya, siapa tahu Allah bukakan hatinya, gitu ya, supaya dia mau belajar zikir.
Rupanya bulan depan dibujuk-bujuk sama istrinya itu, rupanya datang juga Pak Manakib. Ikut manakib. Begitu selesai manakib, rupanya diam-diam ikut talqin, Pak. Talqin zikir. Begitu sudah talqin zikir, Masya Allah, tekunnya Pak ngamalkan zikir. Waktu khataman datang, waktu manakib datang. Ya, malah dia yang menggerakkan kawan-kawannya untuk manakib. Ini kalau Allah beri petunjuk, Pak. Kalau Allah nggak beri petunjuk di hati kita, nggak bakal, Pak. Maka saya bilang sama jamaah, saya ini ibarat lagi menggilingkan besi berani ke tanah. Nanti kalau ketemu yang berani, dia lengket, Pak. Tapi kalau di tanah itu memang nggak ada yang berani, walaupun 1000 kali diguling-gulingkan, nggak ada yang lengket, nggak. Nah, tergantung ya petunjuk dari Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya diberi petunjuk ke jalan yang diridhoinya. Nah, itu jadi itu artinya pengamalan, kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan rekayasa ulama. Rasul yang nyuruh. Jadi kalau percaya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah itulah salah satu perintahnya. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika kita akan mengamalkan dzikir la ilaha illallah itu, perlu kita belajar dulu kepada yang ahlinya. Ya, inilah keuntungan kita yang diberi Allah petunjuk mau belajar zikir, karena belajar zikir tarekat itu harus ada silsilah, Pak. Ya, dari guru-guru sebelumnya. Si A belajar kepada si B belajar kepada si D belajar kepada si C, terus sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, terus sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada bimbingan. Ya, jadi inilah keuntungan kita yang belajar tarekat itu, ada bimbingan dari guru-guru kita yang sudah gaib, walaupun secara fisik kita belum pernah ketemu. Tetapi secara ruhaniah sudah tersambung dengan mereka. Mereka membimbing kita secara gaib, secara batin. Coba kalau nggak ada guru, mau bertanya sama siapa? Nggak ada bimbingan, siapa yang membimbing? Nah, makanya belajarlah ya zikir itu kepada yang ahlinya. Belajar kepada guru yang ahlinya. Orang yang mengamalkan tanpa guru, setan jadi gurunya. Nah, di sini sering kesasar itu tadi. Itu yang ketiga. Jadi siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Kendaraan itu adalah la ilaha illallah. Terakhir, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Mana bekal? Kebaikan yang kita lakukan selama hidup. Itu bekal. Ya, kita pernah berbuat baik kepada orang lain, mungkin kita bersedekah, mungkin kita nolong orang, terserah apa saja. Ya. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, dan bersegeralah kamu meminta surganya, yang surga Allah itu seluas langit dan bumi, itu disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya apa? Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhan, berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Walau sekecil apapun, nggak mau kita berbuat kejahatan. Walaupun hanya berburuk sangka aja sama orang, ngomel aja di hati sudah nggak mau. Namanya menghindar dari kejahatan. Berlari-lari kita mohon ampun kepada Allah. Jadi berlari-lari menghindar dari kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu. Dan berlari-lari kita untuk mengejar kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu.
walaupun hanya bersedekah seteguk air putih, walaupun hanya sekedar menasihati orang, walaupun membimbing orang untuk menyeberang di jalan, dan lain sebagainya. Banyak kesempatan. Makanya kata Allah, yang surga Allah seluas langit dan bumi, artinya banyak kesempatan. Bukan hanya berada di tikar sejadah aja. Ya. Banyak kesempatan untuk kita berbuat baik, Pak. Entah kepada manusia, entah kepada binatang, kepada tumbuh, terserah. Berbuat baik. Ada saya dapat cerita nih. Ada seseorang hamba Allah, ibunya sedang sakit, lumpuh. Ya, sudah berapa tahun kena penyakit stroke. Sedangkan dia anak satu-satunya, dialah yang ngurus ibunya. Kadang-kadang dia berpikir gimana caranya. Sementara dia harus bekerja, sementara harus ngurus ibu pula, tapi selalu disempat. Kadang-kadang sudah sampai tempat kerja pulang untuk ngurus ibunya, ngasihkan ibunya makan. Jadi pada suatu ketika dia beli bensin motornya di di pom bensin. Nah, sudah dia beli bensin itu, dilihatnya di pinggir ya ada kucing sama anaknya. Tidur aja si kucing tadi. Perutnya kempes, lapar. Dia kena penyakit kurap pula. Tapi anaknya selalu dipeluknya, tidur bersama anaknya. Lalu diperhatikan oleh si bapak tadi, Masya Allah, ini termasuk makhluk Allah juga kucing ini. Dia begini lapar kelihatannya, dia ngurusin anaknya. Ya udahlah, langsung ditancap motornya, tancap gas, pergi lihat ke rumah makan. Dibelinya nasi 1 bungkus. Diniatkannya untuk kucing itu. Balik lagi dia ke kucing tadi. Dikasihnya nasi bungkus itu ke kucing tadi. Ya Allah, saya memberi makanan kepada makhlukmu ini, kucing ini. Perentaraan ini ya Allah, sembuhkan ibu saya, kata. Dikasihnya makan. Oh, banyak lahap kucing itu, memang lapar. Lahap kucing itu makan, ditungguin sama dia itu sampai selesai. Nah, kucing tadi nyong-nyong, sudah penuh sudah kenyang, pulanglah dia. Begitu sampai di rumah, kaget, ibunya sudah berdiri, sudah jalan, sudah sehat. Perentaraan dia memberi makan sama si kucing tadi. Ya Allah, dengan perentaraan saya memberi makan kucing ini, tolong sembuhkan ibu saya, kata. Sembuh, Pak. Ya. Allah Maha tahu. Jadi artinya apa? Kita berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik kepada binatang, berbuat baik kepada sesama hamba Allah lah. Jangan pernah kita berbuat tidak baik. Maka setiap pertemuan kita, bagaimana kita jadikan pertemuan itu sebagai ibadah. Di mana saja. Entah bertemu kita di jalan, entah bertemu kita di rumah, bersilaturahim kepada kawan. Setiap pertemuan jangan pernah kita meninggalkan bekas yang tidak baik. Bagaimana setiap kita bertemu dengan hamba Allah, tinggalkan kebaikan. Nah, kalau kita meninggalkan kebaikan kepada siapapun, insya Allah kita pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.